Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruqi wal uzwan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, setelah melihat beberapa hari ini silaturahmi Juken Jawa Barat dalam acara Botram dan beberapa ungkapan syukur tentang dinaikannya status BKKBN menjadi kementerian. Alhamdulillah. Sekarang Aki kembali lagi ada yang menanyakan kapan Ki itu dilanjutkan tentang bahasan nyusruk galur laku gubernur gitu. Kok orang itu ingat aja ya bahwa Aki baru membahas dua, yaitu Pak Solihin Gotama Purwanagara dengan Pak Haji Aang Kunaifi. Terus yang ketiga sudah juga Pak Yogi SM. Nah dari situ karena Pak Yogi SM itu diangkat menjadi Mendagri, maka di sini pernah ada pejabat dulu sebentar, kemudian pemilihan. Kalau tidak salah 1993 terpilihlah Pak Nuryana, masih ABRI. Jadi dari mulai Pak Solihin ABRI, kemudian Pak Aang ABRI, kemudian Pak Yogi ABRI, Pak Nuryana juga ABRI. Malah Pak Solihin pernah jadi Pangdam di Makassar, bagus juga penerimaannya. Pak Aang Kunaifi pernah jadi Pangdam di Iskandar Muda ya, di sana di Aceh. Nah, Pak Nuryana ini tentaranya tidak begitu kental, tidak begitu kelihatan seperti Pak Yogi kan, disiplin dengan segala. Pak Nuryana itu tentara tapi ya kemiliterannya tidak terlalu kental. Jadi kelihatan sipilnya sudah mulai maju. Orang yang satu ini seperti Pak Prabowo sekarang. Pak Nuryana itu, yaitu selalu ingat kepada Purwadaksi, Purwawiwitan, Daksina Wakasan. Asal kita dari mana, pulang dari kemana gitu. Ya jadi kan Pak Prabowo juga sekarang menceritakan bahwa rakyat membantu untuk kemerdekaan dengan memberi makan kepada para pejuang. Wah kan gitu nyebutin para itu. Pak Nuryana juga begitu. Hanya Pak Nuryana menyampaikannya dalam program pembangunan. Mengingat pada saat itu adalah yang paling lemah di bidang pendidikan, khususnya di bangunan. Bangunan sekolah-sekolah SD, SMP itu sangat kurang. Ruang kelasnya kurang, atau bangunannya juga sudah mulai butut-butut begitu. Karena kalau menurut Pak Nuryana, kalau semua dibangun oleh anggaran negara itu tidak akan cukup, ya. Karena anggaran negara juga terbatas. Makanya mengajak kepada kita semua dengan program motonya adalah rereongan sarupi. Rereongan itu iuran, gotong royong. Sarupi itu sarupia. Sarupia jangan itu maksudnya itu kan dengan uang berapa saja seikhlasnya begitu. Kemana? Yaitu kepada alma mater kita. Alma mater kita itu sekolah kita. Kalau Aki itu SD-nya misalnya di Indragiri, ingatlah ke Indragiri. Kalau ada rezeki kita sampaikan ke sana untuk membantu perkembangan pendidikan di sekolah asal. Itu yang disebut rereongan sarupi. Tapi akhirnya bukan ke situ saja. Akhirnya menghidupkan beras perelek untuk pembangunan kampung, gorong-gorong, jalan dan lain sebagainya. Begitulah Pak Nuryana. Ya, Pak Nuryana itu 93 menjabat terus menggelorakan bagaimana pembangunan berdasarkan partisipatif dan gotong royong. Kemudian 98 kan kita sama-sama nih mengalami krismon. Apa krismon itu? Krisis moneter. Karena kenaikan dolar. Kan waktu itu kita menudingnya ke si George Soros ya. Dari 2.500 per dolar sampai ke 10.000 waktu itu. Jadi 4 kali lipat. Kita krismon. Nah kalau di pusat
itu Pak Habibie waktu itu mengadakan JPS, jaring pengaman sosial, ada jaring pengaman sosial BK, ada jaring pengaman sosial yang lainnya. BK itu bidang kesehatan. Nah, dan itu ingat ya, datanya itu data kita dari BKKBN yang dipakai. Kalau di Jawa Barat membuat program Dakabalarea. Nah, itu ciptaan Pak Nuryana. Da-nya itu dahareun loba. Da, ka nate kabeli ku rakyat. Daka ba nate baru dak sakola tur sarehat. La nate layanan ka masyarakat naon teh alus gitu tah. Layanan alus ka masyarakat. Rena reformasi kudu lancar. Iman jeung takwa namahan. Itu yang disebut dengan Dakabalarea. Dakabalarea itu banyak lagunya, itu salah satunya Aki juga membuat. Jadi program-program bantuan tertuju kepada masyarakat-masyarakat yang kena musibah karena krismon itu adalah menjadi prioritas. Dan tetap Pak Nuryana itu tidak egois. Tidak egois dia ada di mana? Ada di pemerintahan dengan segala penyanggupi, tapi tetap mengajak masyarakat. Kayaknya itu melanjutkan programnya Pak Angku Naepi yang 5 ur itu. Jadi tetap ada program batur sa kasur, batur sa dapur, batur sa sumur, batur sa lembur, tur batur sa gubernur. Itulah yang disebut Pak Nuryana. Kemudian ibunya juga tidak terlalu paskis pada acara-acara. Ya, karena Pak Nuryana juga santai aja kalau ada acara, tidak terlalu kelihatan pas pemerintahannya. Salah satu contoh, dulu Aki diminta oleh Ibu Nuryana menjadi pembawa acara pada saat acara pertemuan PKK dan LCC lah, Lomba Cerdas Cermat se-Jawa Barat. Waktu itu dikaitkan dengan Hari Ibu. Hari Ibu itu tanggal 22 Desember. Ya, Aki ingin si semua itu masuk ke dalam acara tapi nyanyi bersama. Itu mendadak aja, inovasi pagi-pagi. Yaitu dengan menyanyikan lagu Dewi Sartika. Kantun jujuluk nu arum. Gitu kan? Kariwawa nginu sengit. Nyebar mencar. Sapa Sundan nyambuang sa Nusantara. Nah itu ingin dinyanyikan, itu tidak boleh oleh protokol. Ya sebut saja lah waktu itu karena memang tidak terlalu salah beliau juga Pak Erwin ya. Kemudian kan menjadi apa di Kota Bandung, kalau menjadi kepala dinas di Kota Bandung. Sebut saja. Akhirnya Ibu Nuryana minta dirubah, nggak apa-apa Pak katanya. Jadi itu begitu selesai acara pidato dari Pak Nuryana, kemudian disembahkan lagu itu, semua bernyanyi karena sudah hafal ya. Nangis tuh. Meneteskan air mata baik Pak Nuryana maupun ibunya. Begitulah kisah Pak Nuryana itu, yaitu produknya itu adalah Rereongan Sarupi dan Dakabalarea. Itu persis pas beliau itu di pusat diangkat menjadi ketua LLI ya. Ketua Lansia Indonesia, dia membuat program Nyaah Kakolot. Pakai bahasa Sunda. Nyaah Kakolot itu adalah sayang kepada orang tua. Baik orang tua yang masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal. Itulah programnya Pak Nuryana. Jadi Aki membandingkan dengan Pak Prabowo sekarang. Kelihatannya hampir mirip-mirip gitulah. Ingat lagi ke alma mater. Di mana alma mater ini? Di Magelang. Makanya para menteri digiring ke Magelang dengan segala filosofinya begitu ya. Kemudian kenapa harus baris berbaris? Itu menyatukan satu langkah, satu gerak. Seperti itulah laku gubernur-gubernur kita yang sebelumnya. Kenapa ini ditanyakan oleh teman-teman? Karena kita sebentar lagi akan memilih gubernur. Silakan. Ada 4, banyak pilihan kita ya. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, itu haknya masing-masing. Yang jelas Aki inginkan jangan seket karena kesalahan batur. Jadi dia itu paling tajam melihat kesalahan orang, tapi dia tidak introspeksi pada kesalahan diri sendiri. Kan diminta itu, kita tidak boleh menghujat, tidak boleh menjelekan orang, baguskan yang masing-masing. Karena Aki kemarin ngobrol dengan kawan-kawan Aki di WA, itu pokoknya yang akan jadi gubernur sudah dicatat.
Sudah dicatat, tidak mungkin ketukar, tidak mungkin. Siapa yang akan ditentukan oleh Allah, kita hanya bisa berusaha saja. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itulah yang disebut dengan kita ikhtiar, salah satunya melalui program Bangga Kencana, supaya keluarga kita menjadi keluarga sejahtera, keluarga berkualitas. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.